قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, dakwah dengan takwa semulaikan dan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat di Badar, kalau kamu sabar dan takwa akan datang para malaikat didatangkan oleh Allah untuk membantu kamu. Bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan takwa, Allah akan datangkan malaikat-malaikat untuk membantu kamu. Sabar. Yang namanya perjuangan itu ya ada pahitnya, ada getirnya. Sabar. Orang yang sabar pahalanya tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar. Orang yang sabar senantiasa dibela oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Sabar itu bagaimana toh? Keadaan bagaimanapun tetap istiqomah dalam agama, istiqomah dalam mendakwakan agama. Nah, itu namanya sabar. Sabar itu bukan diem gitu. Kalau sabar diem itu batu-batu sabar itu namanya. Bukan sabar itu, saya sabar saja terus tidur. Itu bukan sabar namanya. Walaupun menantang, tantangan datang dari segala arah, tetap istiqomah. Nah, itu namanya sabar. Insyaallah mulai kan. Dan takwa itu tidak buat maksiat. Maka waktu para sahabat ada di Syam, dekat Palestina sana, itu rahib-rahib Palestina, pendeta-pendeta Nasrani di Palestina mengatakan kepada bawahan-bawahannya, kita nyerah aja sama orang Islam itu. Orang Islam nggak bisa diperangi karena mereka dibela oleh Allah. Maka bawahan-bawahannya itu mengatakan, Pak Pendeta, orang Islam itu jumlahnya dikit, senjatanya juga sedikit, kita jangan kalah sebelum perang begitu. Maka pendeta-pendetanya mengatakan, kamu ingin coba? Udah, kamu coba. Tapi sebelum perang, coba dulu begini. Wanita-wanita kamu yang cantik-cantik, kamu keluarkan semua, suruh jejer di pinggir jalan sana. Sama bawa intan-intan berlian, kamu sebarkan di jalan. Kalau nanti orang Islam kok lewat di situ, kok sampai buat maksiat sama perempuan-perempuan itu, udah kamu perangi, mesti kalah. Kok sampai ada yang ngambilin itu intan-intan itu, udah kalah dia. Tapi kalau tidak, jangan kamu coba-coba, mampus kamu menghadapi mereka. Maka sahabat-sahabat jalan, wanita-wanita yang cantik-cantik tok itu, yang nggak cantik gak dikeluarkan, ya. Dijajar di pinggir jalan. Maka Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan pada para sahabat, ini ada perang yang lebih gawat daripada perang senjata. Saya pesan dua perkara. Pertama, baca surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang iman, tundukkan pandangan, jagalah farji, jangan sampai berbuat maksiat dengan farjinya. Kemudian yang kedua, kamu kalau jalan lihat bawah, jangan lihat kemana-mana, seperti kamu sedang sholat. Dah, jalan. Nah, ini sahabat-sahabat itu ikut bayan hidayah itu kuat memang. Bangsa orang dakwah bayan hidayah tidur itu sudah nggak masuk. Sudah nggak masuk itu sudah. Bayan hidayah cuma dua aja, baca surat Nur. Dan ternyata ini sahabat tuh hafal semua itu surat Nur. Kita pun nggak hafal juga. Di antara isinya surat Nur itu orang tuh suruh tundukkan pandangan dan menjaga farji, jangan sampai buat maksiat. Maka mereka jalan. Maka sahabat itu sudah bayan hidayah suruh tundukkan pandangan, menunduk terus sehingga wanita-wanita di mana-mana itu sudah nggak ada yang dilihat, jalan aja terus. Seorang sahabat karena dia menunduk terus melihat ada intan terjatuh di situ, maka dia ini malah tersenyum. Orang kafir bodoh. Agama saya mau dibeli seperti dengan intan seperti ini. Bodoh, tolol, terus jalan terus. Agama kok mau dirusak dengan hanya intan? Apa ini? Jalan terus. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang di Palestina itu sudah keder semua. Wah, ini orang-orang seperti ini nggak bisa diperangi. Itu sudah, kita damai saja. Palestina kita serahkan sama orang Islam aja lah. Itu semuanya kan. Kita mau keluar tuh dengan cara seperti itu.
4 bulan tidak melihat wanita yang bukan mahramnya walaupun sekali. Enggak, tundukkan pandangan. 40 hari tidak buat maksiat, tidak menggunjing orang, tidak menghina orang Islam, bahkan tidak buruk sangka sama orang Islam, lurus kayak para sahabat. Nanti orang kafir keder semua malaikat, menyerah sebenarnya, nggak usah bawa senjata. Dakwah dengan sayang kepada umat malaikat, seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut aku golonganku, siapa yang tidak ikut aku menentang aku, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, semoga diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah. Ini sikapnya Nabi Ibrahim pada umat itu kayak begitu. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ikut golongan saya, tidak ikut semoga diampuni oleh Allah. Masya Allah, bagaimana itu lembutnya hatinya Nabiullah Ibrahim, bagaimana lembutnya hatinya Nabiullah Isa alaihissalam, sampai beliau berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bila Engkau siksa mereka, mereka ini hamba-hambamu juga. Bila Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah yang maha menang lagi maha bijaksana. Itu doanya Nabi Isa, ditirukan oleh baginda Nabi, diulang-ulang oleh baginda Nabi semalam suntuk dalam tahajudnya itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang semalam suntuk oleh baginda Nabi sampai subuh. Ya Allah, bila Engkau siksa mereka, mereka ini adalah hamba-hambamu juga. Bila Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah yang maha menang lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi dakwah itu harus dengan sayang betul dengan umat. Jangan ada kebencian sedikit pun pada umat. Kalau dakwah dibarengi dengan kebencian, nanti nggak berhasil. Nah, dakwah itu asasnya adalah menyayangi umat. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam, menyayangi. Nabi itu diutus untuk menyayangi. Kita kalau mau meneruskan perjuangan Nabi, maka hati kita harus dipenuhi dengan sayang pada umat. Sayang pada umat. Tandanya sayang mau datang. Betul kan mereka? Kalau ada orang sakit kecil-kecil setengah mati, kalau kita memang betul-betul sayang, mesti kita akan datangi dia, akan kita tolong dia, akan kita carikan obat dia, kita akan keluarkan uang untuk dia. Begitu juga seorang dai. Umat ini dalam keadaan bahaya besar karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengamalkan agama Allah. Mereka dalam bahaya besar, lebih bahaya dari segala penyakit. Nah, kalau kita mengetahui umat dalam bahaya besar, apa sikap kita? Kita sayangi mereka, kita datangi mereka, kita dekati mereka, kita menangis untuk mereka. Dalam satu hadis dikatakan, seumpama ada satu orang saja menangis untuk satu kelompok manusia, Allah tidak akan adab mereka. Jadi umat Islam ini menderita di mana-mana karena sedikitnya orang yang menangis untuk umat. Dakwah dengan mujahadah semua kan. Mujahadah itu apa yang dimaui nafsu kita tentang. Nafsu kita sekarang ini ingin pulang, keluar 4 bulan. Nah, itu namanya mujahadah. Insyaallah malaikat. Masyaallah. Kalau kita ini punya prinsip mujahadah, nanti macam-macam pengalaman rohani akan kita dapatkan. Saya pernah baca dalam kitab Qasasun Nabiyyin karangnya Tha'labi. Beliau cerita, itu di Mesir itu dulu ada seorang Nasrani. Itu punya keistimewaan macam-macam. Kalau dia panggil burung, burung sini-sini, burung-burung datang. Kalau ada orang sakit, kasih air itu sudah sembuh. Sehingga seorang ulama ini, wah ini bahaya, ini bisa merusak umat Islam nih orang ini. Maka ulama tadi datang ke orang Nasrani tadi.
"Hei pendeta, saya datang ke sini untuk ngajak kamu masuk Islam." Maka orang Nasrani itu dengan mudahnya, "Iya, saya masuk Islam sekarang juga." Oh, yang benar. Oh, ini jangan main-main. Saya tidak main-main, ini benar betul. Kok bisa begitu? Gimana? Saya ini punya amalan Pak Kiai. Amalannya apa? Pokoknya apa nafsu saya tentang. Ketika saya punya amalan, semua nafsu saya tentang. Allah tundukkan burung, tundukkan binatang-binatang, tundukkan penyakit kepada saya. Ketika Pak Kiai datang ngajak saya masuk Islam, saya tanya nafsu saya, "Mau nggak?" "Tidak mau." Maka saya tentang, saya masuk Islam sekarang juga. Nah, di orang itu kalau berani menentang nafsunya, oh nanti dapat hidayah. Dan Allah akan kasih dia macam-macam keistimewaan. Mari kita tentang nafsu kita saat ini. Insya Allah, kan? Awal memulai ini, supaya kita terbiasa menentang nafsu ini, kita bangkit untuk kerja dakwah ini, siapkan waktu, awalnya 4 bulan. Bismillah. Silahkan berdiri.